Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Ruwiya anna Arabiyan akala ma'a Sulaiman ibni Abdul Malik. Diceritakan bahwa ada orang Arab desa akala makan siapa Arabi ma'a Sulaiman bersama Sulaiman ibni Abdul Malik. Faro'ah maka melihat Sulaiman siapa Sulaiman fi lukmatil a'rabi pada suapan A'rabi melihat sya'ratan kepada rambut. A'rabi orang Arab desa makan bersama Sulaiman bin Abdul Malik. Maka Sulaiman bin Abdul Malik melihat di suapan orang Arab desa tadi ada rambutnya di makanannya. Faqala maka berkata siapa Sulaiman bin Abdul Malik lahu kepada A'rabi, azil menghilangkanlah siapa kamu A'rabi, menghilangkan asy'arata kepada sebatang rambut al-luqmatika dari suapanmu. Faqala maka menjawab siapa A'rabi lahu kepada Sulaiman bin Abdul Malik. Atangzuru, apakah melihat siapa kamu wahai Sulaiman ilayya kepadaku A'rabi nadhrata mayyara dengan pandangan orang yang bisa melihat siapa man melihat asy'arata kami ulangi, atangzuru apakah melihat siapa kamu Sulaiman ilayya kepadaku A'rabi nadhara mayyara seperti pandangannya orang yara yang melihat siapa man asy'arata kepada satu rambut fi luqmati di suapanku. Wallahi demi Allah la akaltu tidak akan pernah makan siapa aku maka bersamamu wahai Sulaiman bin Abdul Malik. A'rabi makan dengan Sulaiman bin Abdul Malik. Lalu Sulaiman ini melihat di suapannya A'rabi tadi ada satu rambut. Lalu si A'rabi ini menyampaikan, ketika Sulaiman menyampaikan, itu ada rambutnya itu di makananmu, di tanganmu, di suapanmu. Ilangin dulu itu ada satu rambut. Maka A'rabi menjawab, kamu memperhatikan aku makan sedalam itu sampai rambut di suapan nasi atau di yang ada di tanganku saja kamu lihat dan kamu tahu, kamu perhatikan sangat dalam. Kalau begitu sejak saat ini aku tidak akan pernah memakan lagi bersama kamu. Ini mungkin dimaksudkan agar jangan kita terlalu memperhatikan pemberian kepada orang sampai orang yang diberi itu tersinggung. Kita ngasih makan nih kepada orang, lalu makanan kita dimakan oleh orang,
lalu kita perhatikan sampai sedetail itu. Itu mungkin di antara maksudnya. Jadi kalau mau memberi, memberilah. Jangan sampai orang yang kita beri tersinggung. Kira-kira begitulah mungkin. Cerita ini ada di dalam Tafsir Al-Qurtubi, juz 9, halaman 58, di baris bawah, 2 baris dari bawah. Ini cerita menghiasi, bukan berarti Al-Quran butuh perhiasan, tapi menemani Al-Quran surah Hud ayat 67 sampai 71 tentang dianjurkannya kita menjadi orang yang mampu dan mampu berbagi, dan saat berbagi tidak membuat orang yang kita bagi tersinggung. Muliakan saudara kita, sesama makhluk Allah, sesama hamba Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra qalu salama qala salam fama labitha an ja'a bi'ijlin hanidh falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilayhi nakirahum wa awjasa minhum khifatan qalu la takhaf inna ursilna ila qaumi lut وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. Ada tamu datang ke Nabi Ibrahim, lalu mengucapkan salam, qalu salama. Lalu Nabi Ibrahim menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala salam. Fama labisa, tidak lama, anja abi ijlin hanidh. Tamu itu oleh Nabi Ibrahim disuguhi sate. Ijlin itu semacam anak sapi, daging yang masih tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Kalau terlalu muda, terlalu lembek. Kalau terlalu tua, terlalu keras. Jadi ijlin hanidh. Jadi makanan itu kalau daging kayak begitu. Dan ini daging yang dibakar, hanidh. Tapi dibakarnya menurut Al-Quran surah Hud ayat 69 itu dibakar di atas batu. Jadi bersih hasil pembakarannya itu. Karena tungkunya, apinya itu di bawah batu. Dagingnya ditaruh di atas batu. Jadi tidak ada kerak-kerak dari arang yang kotor, yang kering, sehingga melahirkan kanker. Itu enggak ada. Jadi begitulah kebersihan lebih dari 14 abad yang lalu itu sudah seperti itu. Qurannya saja 14 abad yang lalu, lebih. Belum ditambah jarak antara Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi Islam itu dari berabad-abad yang lalu telah mengajarkan kesehatan, kebersihan, makan yang thayyib, yang sehat, yang menguatkan badan. Falamma ra'a aydiyahum. Kalau sekarang tidak dibakar dengan batu, bisa saja kami nggak tahu ya istilahnya pemanas itu kan ada ya, kompor segala macam yang tidak melahirkan kotor, kerak. Falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi nakirahum
Wa aujasa minhum khifah. Setelah tamu itu tidak seperti tamu biasanya. Mohon maaf, berarti ada dulu kebiasaan tamu itu tamu biasa, ada tamu karena mohon bantuan, karena lapar, karena miskin. Ada tamu yang sifatnya memuliakan yang ditamui karena kangen atau karena ingin silaturahim atau karena ingin berbagi berita, gembira atau rizki dan lain sebagainya. Nah, tamu ini begitu dikasih suguhan, beliau tidak terlalu menanggapi suguhannya. Ini pelajaran bagi yang ditamui, mbok yo dikasih suguhan, yang bertamu juga jangan terlalu apa ya dengan suguhan. Kira-kira begitulah, jangan terlalu. Wa aujasa minhum khifah. Lalu ada perasaan nakirahum. Ini enggak seperti biasanya kata Nabi Ibrahim. Wa aujasa minhum khifah. Lalu karena dianggap ini tidak seperti orang standar biasanya, dengan makanan itu, dengan dunia itu tidak terlalu nanggapi gitulah, biasa-biasa aja, tidak terlalu silau, tidak terlalu butuh, maka ada perasaan hormat atau ya begitulah kira-kira dari Nabi Ibrahim kepada tamunya. Bukan berarti kalau ya begitulah. Qalu la takhaf, kata tamunya, tamu mencoba menenangkan yang ditamui. Mohon maaf, tenang aja nggak apa-apa mari kita ngobrol. Eh, Kami datang mudah-mudahan tidak ngerepotin. Inna urusilna ila qaumi Lut. Kami ke sini hanya ingin menyampaikan bahwa kami diutus untuk ke Nabi Lut sebenarnya. Hanya ibaratkan tamu yang datang ke suatu daerah memberitahu atau izin kepada tokoh masyarakat atau hanya sekedar mampir dan lain sebagainya. Wa mra'atuhu qa'imah. Melihat ada tamu, istrinya Nabi Ibrahim itu senyum, berdiri dan senyum maksudnya menyambut atau berdiri atau bahagia dengan keberadaan tamu karena tamu itu insya Allah membawa rahmat, membawa rizki, bersilaturahim dan lain sebagainya. Husnudzon tapi waspada, tabayun dengan tamu atau orang asing. Fabasyarnaha bi Ishaq, lalu tamu tadi memberi kabar kepada Nabi Ibrahim bahwa Nabi Ibrahim karena telah berhasil melewati ujian Allah, beliau diberi kabar bahwa akan punya anak Ishak. Itu kabar akan punya anak Ishak setelah lama tidak punya anak dan setelah punya anak namanya Nabi Ismail. Lalu Nabi Ibrahim juga ibadahnya stabil, semakin dekat, juga bantuannya kepada masyarakat juga stabil. Karena ujiannya punya anak, satu-satunya lama tidak punya anak, tidak membuat beliau berubah, hubungannya dengan Allah, hubungannya dengan manusia semakin dekat, maka oleh Allah ditambah lagi titipan berbentuk harta atau kekuasaan atau berbentuk anak. Wa min wara'i Ishaq wa Yaqub, dan setelah Nabi Ishak baru Nabi Yakub. Fabasyaronaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Yaqub. Lalu nanti setelah Nabi Yakub punya anak yaitu Nabi Yusuf. Keluarganya Nabi semua ini. Nabi Yusuf punya bapak namanya Nabi Yakub, Nabi Yakub punya bapak namanya Nabi Ishak, Nabi Ishak punya bapak namanya Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim sebelum punya anak Nabi Ishak yaitu punya anak namanya Nabi Ismail. Jadi inilah keluarga yang keluarga sejahtera ya. Nah, ini Al-Qur'an surah Hud ayat 69 sampai 71. Kira-kira pengertiannya, penjelasannya seperti tadi. Tidak menutup kemungkinan ada pengertian, ada penjelasan atau ijtihad atau mazhab yang lain.
Karena mengingat kita tidak boleh meskipun kita membaca dan mempelajari Al-Quran, lalu kita menganggap bahwa diri kita ini suci seperti sucinya Al-Quran, bahwa kita ini adalah Quran dan Qurani, lalu yang lain tidak Quran, tidak Qurani, tidak berdasarkan Al-Quran dan tidak menjelaskan Al-Quran. Yang lain pasti salah, sedangkan penjelasan kita pasti benar. Nah, itu yang dalam dunia keterbukaan seperti ini, banyak ilmu pengetahuan, banyak orang di luar sana yang lebih alim dari kita, agar kita berhati-hati. Cukuplah kita menyampaikan pemahaman atau bacaan Al-Quran dan As-Sunnah menurut kemampuan kita, dengan tidak menutup kemungkinan ada bacaan dan pemahaman lain, pengertian dan ijtihad penjabaran yang lain tentang ayat-ayat Al-Quran dan As-Sunnah seperti yang kita pelajari, atau malah lebih faham, lebih jelas, lebih hati-hati dari penjelasan kita. Nanti banyak penjelasan masalah kita ini apabila ada kemampuan agar juga bisa membantu orang lain, apalagi sampai datang menyampaikan butuh bantuan. Ya berbentuk tamu dan lain sebagainya. Tapi kita sekali lagi bahwa tamu itu macam-macam. Ada tamu itu orang benar, baik, penipu, atau macam-macam. Nah, kita harus husnudzon tapi waspada dan tabayun. Kalau kita bisa bantu semampunya. Kalau tidak, kita doakan mudah-mudahan Allah memberikan solusi sehingga ada orang lain yang membantu, atau lain waktu kita berniat untuk membantunya sehingga kita bisa minta namanya atau minta alamatnya atau minta nomor HP-nya dan lain sebagainya. Itu teknis. Nah, Al-Quran Surah Hud ayat 69 sampai 71 ini ada cerita. Yang cerita itu bisa dikatakan tidak benar. Ada cerita seperti ini, bahwa ada tamu, kebiasaan Nabi Ibrahim ini kan orangnya dermawan. Setiap beliau mau makan, diusahakan keluar dari rumahnya, tolah-toleh mencari tamu, nanti kalau ada diajak makan bersama. Atau maksudnya Nabi Ibrahim ini biasa membantu orang. Setiap saat, setiap hari. Kalau kita bisa ada semacam celengan ya, tabungan di rumah, nanti berapa hari bisa disetorkan ke masjid. Atau kalau kita ke masjid pagi-pagi masukin uang 1.000, 2.000, atau 5.000 atau 10.000 ke masjid. Sehingga pagi hari kita sudah bersedekah. Jangan lupa berdoa antara adzan dan iqomah. Ada cerita, ada orang yang bertamu tidak Islam kepada Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim ini mensyaratkan baca bismillah, kalau selesai makan alhamdulillah. Itu terjadi karena kepelitan Nabi Ibrahim, sehingga makanannya pun harus dibayar dengan bismillah, diawali sebelum makan dan sesudah makan dengan ucapan alhamdulillah. Itu cerita bisa dikatakan cerita Israiliyat yang eh, kurang tepat. Karena Nabi Ibrahim itu tidak pernah pelit. Nabi Ibrahim itu memberi kepada siapapun meskipun beda agama. Hanya memang ada dialog. Nabi Ibrahim, kamu baik sekali. Apa yang kamu harapkan dari kami? Kami enggak mengharapkan apa-apa. Kami hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Atau Nabi Ibrahim tidak menjawab. Silakan kalau berkenan dimakan. Silakan kalau berkenan diterima. Tapi ketika ada salah satu orang misal di suatu kesempatan yang bertanya, kamu minta bayaran apa, balasan apa dari kebaikan kamu itu Nabi Ibrahim kepada kami. Ya boleh kamu, boleh membaca kalau mau makan bismillah, kalau sesudah makan alhamdulillah, sebagai penghargaan kita, rasa syukur kita, terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak benar Nabi Ibrahim memaksa agar orang baca bismillah, alhamdulillah, kalau enggak baca itu enggak dikasih. Nabi Ibrahim itu karena pelitnya sehingga ketika bersedekah memberi persyaratan harus baca bismillah, alhamdulillah.
Tapi setidaknya Nabi Ibrahim dalam waktu tertentu kalau ditanya, kalau betul-betul pertanyaan itu memang dibutuhkan, Nabi Ibrahim menjawab sekedarnya, ya kamu silahkanlah kalau kamu Islam, kamu ucapkan mau makan Bismillah, selesai makan Alhamdulillah, itu selesai. Itu artinya kita juga menghargai kepada yang memberi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kami hanya perantara. Ini juga bukan berarti Nabi Ibrahim kalau bersedekah harus ceramah dulu supaya kelihatan hebat dan orang yang memberi dermawan, atau yang diberi supaya nangis dulu, atau yang diberi supaya lari-lari dulu menghabiskan sedekahnya, atau harus di-shot begitu. Ya tidak juga. Itu ya, lihat niatnya. Jadi pada dasarnya Nabi Ibrahim wajar-wajar aja, biasa-biasa aja. Ini cerita. Cerita seperti ini, bahwa cerita itu Israiliyat dan tidak benar Nabi Ibrahim itu pelit. Yang ada Nabi Ibrahim itu apabila diperlukan, kalau ditanya ya hanya memberikan sepatah dua kata, patah kata, agar kita sebagai manusia kalau berkenan ya ingat kepada Allah yang menitipkan itu rizki melalui hamba-hambanya. Mudah-mudahan berkenan menerima dan mensyukurinya. Allah alam, selesai. Zakara at-Tabari anna Ibrahim alaihissalam lamma qaddama al-ijla qalu la na'kulu ta'aman illa bisamanin faqala lahum samanuhu an tadhkurullaha fi awwalihi wa tahmaduhu fi akhirih. Faqala Jibril li ashabihi bihaqqin ittakhadallahu hadha khalila. Qala ulama'una wa lam ya'kulu li anna al-malaikata la ta'kul. Jadi itu dialog ada versi pernah ditanya orang, tapi orang itu sebenarnya malaikat. Kepingin malaikat itu diutus oleh Allah, kamu kalau ingin tahu itu ada hambaku supaya sama-sama mengambil pelajaran dan saling membanggakan sesama makhluk Allah. Ada khalilku, kekasihku. Lalu malaikat kok bisa ya seorang hamba sehingga dijadikan kekasih oleh Allah. Ternyata begitu dicek karena Nabi Ibrahim itu orangnya dermawan. Lalu dermawan ketika minta, kamu minta apa sih kok baik banget? Balasannya apa? Enggak minta apa-apa. Kamu agama Islam. Kalau kamu agama Islam, pingin berkenan, boleh kalau berkenan. Sebelum makan baca bismillah, setelah makan alhamdulillah. Sebagai rasa syukur kita, terima kasih dan penghargaan, salam takdim, salam hormat kepada Allah yang telah mengamanahkan rizki itu melalui kita dan untuk kita semua. Selesai. Oh, kata malaikat, ya karena ini beliau lalu oleh Allah dipanggil sebagai kekasihnya. Karena selalu ingat kepada Allah dan selalu dikembalikan kepada Allah. Qala ulama una walam ya'kulu li'annal malaikata la ta'kul. Tamunya enggak makan karena malaikat kan enggak makan. Wa qad kana minal jaizi kama yassarallahu lil malaikati ayyatasakkalu fi sifatil adamiyyi jasadan wa hayatan ayyassira lahum akla ta'ami illa annahu fi qaulil ulama'i arsalahum fi sifatil adamiyyi wa takallafa Ibrahim alaihi salam adiyafata hatta idza ra'at tawaqqufa wa khafahu ja'atul busyra fuj'atan wa dalla hadza ala anna at-tasmiyata fi awwal at-ta'am wal hamda fi akhirih masyru'un fil umami qablana. Ini juga pelajaran ya, bahwa makan sebelumnya baca bismillahirrahmanirrahim, setelah makan alhamdulillahirabbil alamin, itu sudah dianjurkan, disyariatkan, dijadikan sebuah aturan atau sunnah bagi umat-umat sebelumnya. Kalau Nabi Ibrahim ya sunnahnya Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad ya sunnahnya Nabi Muhammad. Wa qad jaa'a fil Israiliyat anna Ibrahim alaihissalam kana la ya'kulu wahdahu fa idza hadara ta'amuhu arsala yatlubu man ya'kuluhu falakiya yawman rajula falamma jalasa ma'ahu 'ala at-ta'ami qala lahu Ibrahim sammillaha qala ar-rajul la adri ma Allah faqala lahu fakhruj an ta'ami falamma kharaja nazala ilaihi Jibril faqala lahu yaqulu Allah innahu yarzuquhu 'ala kufrihi mada umrihi wa anta bakhilta alaihi bilukmatin. Kalau cerita, kalau ada cerita ini versi lain,
ada orang bertamu kepada Nabi Ibrahim, lalu dia disuruh baca bismillah, lalu orang karena dia non-Islam, saya nggak kenal itu Allah itu apa, maksudnya apa, saya nggak paham. Oh kalau begitu kamu keluar dari rumahku. Itu terjadi karena Nabi Ibrahim pelit begitu. Lalu katanya malaikat begitu tamu itu diusir dari rumahnya, lalu malaikat katanya turun, Ibrahim, kamu ini gimana sih? Allah saja memberi rizki kepada orang kafir bertahun-tahun, sedangkan kamu baru aja punya rizki segitu, orang kafir nggak kamu bagi rizki hanya karena nggak baca Bismillah. Nah cerita itu yang tidak tepat. Itu cerita Israiliyat. Fakharaja Ibrahim faza'an yajurru rida'ahu wa qala irji faqala la arji'u hatta tukhbirani lima tarudduni li ghairi ma'na fa akhbarahu bil amri faqala. Lalu katanya begitu diusir, lalu malaikat Jibril datang menegur tadi katanya. Lalu Nabi Ibrahim mengejar itu orang non-Islam agar makan meskipun nggak baca bismillah. Lalu si non-Islam itu bertanya, kenapa kamu? Tadi saya diusir, sekarang suruh balik lagi, suruh makan. Diceritakanlah karena perintah dari Allah, meskipun tidak Islam, suruh kasih makan. Lalu itu Tuhan siapa? Yaitu Allah yang memerintahkan agar aku beri makan kepada agama apapun. Lalu orang itu katanya jadi masuk Islam. Sepertinya cerita ini baik dan benar, tapi di satu sisi mendiskreditkan Nabi Ibrahim, bahwa Nabi Ibrahim itu memberi persyaratan atau kalau bersodakoh memilih harus satu kelompok, satu golongan, harus orang Islam saja. Tidak. Lalu Nabi Ibrahim pelit, tidak. Jadi apalagi Nabi itu tidak pelit dan membantu kepada siapapun. Meskipun beda kelompok, jamaah, golongan, beda pemikiran, beda pendapat, beda partai, segala macam, bahkan beda agama. Nabi Ibrahim itu membantu. Hanya saja dalam kasus yang lain Nabi Ibrahim itu ditanya. Ya ditanya menjawablah sekedarnya. Ternyata orang tadi yang tidak Islam itu langsung masuk Islam. Kalau begitu Rabbung Karim, Tuhanmu itu dermawan banget, baik banget. Aman tuh, aku beriman dah. Wadu'ahalah wasammallaha. Kemudian dia masuk ke rumah Ibrahim. Setelah berislam, bersyahadah, lalu menyebut nama Allah dan makan. Wasammallaha wa akala mu'minan. Jadi apabila ada cerita Israiliyat, kita mesti meneliti dari setiap step by step atau kata per kata, kalimat per kalimat. Jangan sampai khawatir diselipkan di situ cerita sepertinya yang baik, tapi sebenarnya ada di situ mendiskreditkan agama kita atau nabi kita, atau menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi satu sisi harus husnubon, tapi satu sisi kita harus tabayun dan dicek dengan sebaik-baiknya. Tanpa harus menyalahkan berlebihan, kita mesti menyampaikan klarifikasi, pengimbangan berita. Oleh karena itu kalau ada berita yang berbeda tidak boleh langsung dilaporkan, dituntut, dihakimi, diadili karena dianggap menyebarkan bohong. Klarifikasi, cerita dengan cerita, penjelasan dengan penjelasan. Begitu. Kecuali kalau ada pembunuhan atau korupsi yang banyak begitu kan. Kalau korupsi sedikit, khawatirnya dia karena lapar. 100.000, 2.000, 200.000 ditanya kenapa? Dicek apa betul karena kontrakan, karena anaknya sakit, karena dia udah lama nggak makan, dan lain sebagainya, karena bayaran sekolah, mestinya sekolah itu kan gratis oleh pemerintah, dan lain sebagainya. Kok itu cerita seperti ini bisa dicek dalam tafsir Al-Qurtubi juz 9 halaman 61 di sebelah kiri. Coba cek silahkan. Fabasyarnaha bi Ishaq lamma wulida li Ibrahim Ismail min Hajar tamannat Sara ayyakuna laha ibnun wa ayyisat li kibri sinniha fabusyirat bi waladi yakunu nabiyya wa yalidu nabiyya fakana hadza bisyarah laha bi antara walada waladiha. Nabi Ibrahim itu mengapa? Itu semua dilakukan karena mengagungkan Allah. Sehingga ketika ditanya, beliau menjawab, ya selalu dihubungkan dengan Allah. Itu adalah cukup Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kalau makan cukup mengawali bismillah gitu aja titik, enggak sampai ar-Rahman ar-Rahim.
Iya boleh, tapi kalau lengkap, ya lebih bagus. Karena lebih banyak kan nyanjungnya kepada Allah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tadinya Asmaul Husna cuma satu, Allah ditambah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah juga begitu. Alhamdulillah cukup. Cuman Asmaul Husnanya cuma satu. Begitu ditambah Rabbil Alamin, itu menambah sanjungan kepada Allah. Allah itu penguasa, pemilik alam, langit, bumi, dan seisinya. Kita sanjung orang lain, semakin kita sanjung, oh, luar biasa. Kalau nggak percaya, cobalah. Pasangannya sanjung. Wow, pasti. Begitu, apalagi bukan Allah butuh sanjungan, tidak. Supaya kita terbiasa saling doa, saling sanjung menyanjung. Justru tidak baik kalau saling mencari kekurangannya. Itu. Jadi begitulah pelajaran. Jadi ingat ya bahwa orang membaca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, itu hampir pahalanya mendekati sepertiga orang membaca Al-Qur'an. Kenapa? Atau sama, maksudnya mendekati karena di situ ada Asmaul Husna. Allah Ahad As-Somad. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Allah Ahad As-Somad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ata'jabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal baiti innahu hamidum majid. Al-Quran Surah Hud ayat 73. Jadi itulah di antara hal-hal yang telah dianjurkan dan dicontohkan oleh Allah tentang suatu kebaikan, saling menghargai, saling membantu. Dan ini sebagai dalil Al-Quran Surah Hud ayat 73 bahwa doa itu semakin panjang, semakin bagus, atau salam itu diakhiri dengan wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu. Rahmatullah wabarakatuh. Al-Quran Surah Hud ayat 73. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Yang kami sampaikan bisa dicek di dalam Al-Quran Surah Hud ayat 69 sampai 76 dan penjelasannya ada di dalam tafsir Al-Qurtubi juz 9 halaman 55 sebelah kiri sampai 64 di sebelah kanan. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.